Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan menghirup udara hari sanayan kini. Semoga dengan kesempatan yang Allah berikan kepada awak bisa dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Karena ketika kesempatan sudah tidak ada lagi, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan kepada zaman Islamiyah yang terang benderang, disinari dengan cahaya ilahiyah dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan pembahasan kajian tafsir awak surah Al-Imran juz ampe ayat 93 boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qablu an tunazzila at-taurat. Qul fa'tu bit-taurati fasluha in kuntum shadiqin. Surah Al-Imran ayat 93. Jadi ayat 93 ko bercerita soal pernyataan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Katanya ke Nabi Muhammad, engkau menyatakan bahwa engkau pengikut agama atau milahnya Ibrahim, dan ada Ibrahim dia tidak memakan daging unta dan susunya. Kece orang Yahudi ke Nabi Muhammad. Istilahnya pengajuan keberatan lah. Kok iyo engkau menjadi pengikut dari Nabi Ibrahim, kecil orang Yahudi ke Nabi Muhammad, bahwa Nabi Ibrahim tu nyo nak do makan daging unta doh, nak do minum susu unta ge doh. Dan kecil orang Yahudi ke Nabi Muhammad nyo membuat hukum surang-surang je. Nyo sebut nyo rekayasa, nyo ubah, nyo buat je. Nabi Ibrahim tu nak ada makan daging unta je. Ada minum susu dah. Kau iyo engkau, bahawa bukan engkau makan daging unta tu je. Turunlah ayat 93. Apa bunyi ayatnya? Kullu ta'ami hillan li bani Israil. Sesungguhnya semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Kau ada penyebutan Bani Israel. Kecuali apa? Illa ma harrama Israil ala nafsi. Kecuali apa yang telah diharamkan oleh Israel atas dirinya. Jadi semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel. Nah, yang tidak halal itu hanya bagi diri Israel. Siapa Israel? Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub nyo mengharamkan memakan daging unta dan meminum
susunya unta. Dek karena namanya Israel ko Yakub ko mengharamkan, ananya haramkan, yaitu mengharamkan memakan dan meminum susunya unta. Dek karena wahwal ibilu lima hasala lahu arqan nisa. Karena memang nan untuko dulu bagi Israel Yakub menghasilkan sesuatu penyakit, ada menjadi pantang denyo memakan daging unta itu tadi. Dek karena diharamkan dek Nabi Yakub ko seolah-olah kasadulah haram. Bamang ko diharamkan dek Nabi Yakub karena dapat penyakit yang dimana penyakit itu berdasarkan itu nazarnya, kalau inyo cegah, kalau nyo sembuh dari penyakit itu tadi, nyo bernazar indah akan memakan daging unta itu doh. Maka daging unta itu tadi haramnya hanya bagi dirinya Nabi Yakub. Iko soal perkara khusus, perkara ada lex spesialisnya diberlakukan secara umum. Padahal dek Nabi Yakub ko inyo bernazar, nyo mengharamkan hanya bagi dirinya sendiri, tidak bagi umatnya, tidak bagi Bani Israel. Jadi Israel ko disebutkan dalam Al-Quran itu namanya Yakub. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ko anak dari Nabi Ishak. Ishak ko anak dari Nabi Ibrahim. Jadi irisannya kalau dari silsilah Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, dari Adnan sampai ke ujung katanya, sampai ke Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi irisan keturunan Nabi Muhammad ko kan Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Yakub ko tadi iko melalui jalur Nabi Ishak. Dari Yakub ko punya anak. Salah satu anaknya bernama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itulah dari Yakub ko penyebutan lainnya Israel. Jadi kalau orang-orang Israel itu adalah keturunan dari jalur Nabi Yakub. Salah seorang bini dari Nabi Muhammad dari Israel itu adalah Sufiyah binti Akhaib bin Akhtab. Jadi iko memang ada semacam orang Yahudi itu mempertentangkan mengantu-antuan. Jadi sejak dulu itulah memang ada semacam pemutarbalikan fakta. Nyom menyebut bahwa Nabi Ibrahim ko tidak memakan daging unta doh. Tidak memakan minum susu unta, padahal itu hanya diharamkan oleh Israel bagi dirinya sendiri. Bahkan min qabli an tunazzalat Taurat. Apa yang diharamkannya itu sebelum diturunkannya Taurat. Wa dzalika ba'da Ibrahim. Padahal kejadian itu adalah sesudah Nabi Ibrahim. Sedangkan Yakub ko saja adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Sementara proses Yakub itu mengharamkan bagi dirinya sendiri itu adalah sebelum diturunkannya Taurat. Walam takun ala ahdi harama. Di dalam tafsir dikatakan belum ada proses pengharaman itu semasanya Nabi Ibrahim. Tidak ada semasa Nabi Ibrahim mengharamkan memakan daging unta itu. Tidak ada semasa Nabi Ibrahim mengharamkan meminum susunya unta doh, seperti apa dakwahan mereka. Itu jadi memang sejarah sejak dulu, termasuk sejarah
Bani Israel ko, Yahudi ko dengan trik-triknya, dengan kelicikannya, dengan pola-pola adu domba, antu-antu, nyombia argumenta kako nyokutip. Jadi kok proses pengutipan, tetapi pengutipan itu nyerubah-rubah. Kalau seandainya awak tidak punya bacaan yang kuat terkait dengan kutipannya itu, bisa terkeju oyolo ye, oyolo ye lo. Maka dibantah bahwa proses pengharaman memakan daging unta dan minum susu unta itu bukan semasa Nabi Ibrahim. Itu terjadi sebelum diturunkannya Taurat. Jadi lah setelah itu maka nak do bisa dikait-kaitan dengan Nabi Ibrahim do. Kan Nabi Muhammad ko kan dake irisan milahnya itu beberapa ajaran yang diikuti oleh Nabi Muhammad itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi seperti haji, seperti doa Asyura kemarin kan, hari puasa Asyura. Jadi puasa Asyura ternyata juga sudah dilakukan oleh orang Quraisy. Itu tradisi yang sudah dilakukan juga oleh keturunan dari Nabi Ibrahim. Sebelum difardukannya puasa Ramadan, maka mereka mewajibkan puasa Asyura. Jadi kan terbantah. Ada anggapan bahwa puasa Asyura Nabi Muhammad kau meniru orang Yahudi ini kau cik. Dah ada orisinil dari ajarannya kalau kau meniru kami ini kau. Dibantah. Ndak saat Nabi tiba di Madinah dia puasa Asyura kodoh sama so di Makkah itu dibantah oleh hadis yang dari Aisyah. Kan hadisnya tentang Nabi datang ke Madinah, nyocaliak selebut orang Yahudi itu bawa puasa Asyura dan mereka merayakan hari Asyura itu. Nabi kan menyuruh pula bawa puasa. Di Karajono ada sahabat ketika Nabi puasa, itu dikeceknya dolah sahabat macam itu puasa orang Yahudi itu hari gadangnya dia tu tambah jelai tahun depan tambah puasa Tasu'a. Itu jadi agak menggadang-gadangnya sejak dulu orang Yahudi itu merasa lebih hebat, merasa lebih punya ajaran puasa kita. Qul, katakanlah bagi mereka, kan disuruh perintah dari Allah Ta'ala, fa'tu bit taurati fatsluha. Katakanlah kepada mereka, tolong bawakan surat kitab Taurat. Bacakan kitab Taurat. Coba baca lihat kitab Taurat tu. Jangan sekedar disabut je, mana yang disabut itu suri apa, halaman bara, apa bunyi. Coba baca mana. Baca lihat mana supaya jalan, supaya nak tarang, supaya nak nyatu siana lebana pernyataannya. Jadi sejak dulu itu pemutarbalikan fakta terhadap sumber itu sendiri memang sudah terjadi. Maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ionyo menyabut-nyabut nama kitab Taurat, cuba caliak bana bawa kitab Taurat tu, buka bana, samo kita baca, samo kita caliak, supaya nak jalan, supaya nak tarang, supaya nak nyatu. Siana batu sebenarnya, siana mau berubah, siana merekayasa. Memang begitu. In kuntum shadiqin, jika kamu merasa benar pada hal tentang demikian. Mangko aniang dia merasa kalah hendak do taloknya mendatangkan kitab Taurat tu do. Nyo bingung diminta dibuktikan, dibaca bana, halaman bara, surat bara. Coba kita lihat, surat apa? Coba kita lihat. Bingung nak telok akhirnya nak mau memperlihatkan atau membuka kitab. Karena apa? Karena nyolah mengicuah. Karena yang lakukan itu adalah rekayasa, memutak balian cara berpikir umat saja. Itu memang sejak dulu model-model adu domba dari Israel seperti itu. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humuz zalimun. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala, barang siapa yang mengada-ada terhadap Allah kebohongan sesudah demikian, kama adu-adu nama itu. Ma adu-adu ko bahasa awak
membobue atau merekayasa nyo olah je kasus ko seorang siana merekayasa, siana membuat sesuatu yang tidak kenyataan, nyo kait-kaitkan dengan Allah. Maka hal demikian itu adalah sebuah kebohongan. Sama juga kasus Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ditakicu hanya memakan buah khuldi dek karena iblis ko nya membawa-bawa nama Allah. Nah, jadi nyo sampai ke Adam ambo koko tasuah tasirayo ni ko nyo pakai lo nama Tuhan ko ambo ko analah ko ambo ko kan kok bajalan kok do nama suruh bajalan ambo aku ditagah berhenti ambo disuruh ambo dari Allah Ta'ala sampai ke Nabi Adam tolong makan buah khuldi ko supaya nyo sanam di surga ko supaya nyo kekal dikecil Nabi Adam. Tapi Allah Ta'ala kan dilarang boma. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan ke buah khuldi ko. Indah itu doh. Sebenarnya nang khuldi ko kan menyuruh engkau kekal atau mengingi itu nya. Nyo bubah cari toko, nyo tuka-tuka. Sumpahlah tu. Apakah demi Allah Allah mengada-ada. Dan Nabi Adam ko patuh kalau latih nama perintah Allah. Itu makan itu kan sudahnya. Jadi yo memang awak ko kini ko nak tahu je antau tak kicuh di nang tarang awak ko kini antak tak kicuh di nang kalam. Ko bedo Jadi soal pemutarbalikan fakta itu sejak dulu memang sudah terjadi. Maka disebut Allah Ta'ala faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humuz zalimun. Jadi siapa yang mengada-ada, menyeret-nyeret nama Allah, membawa-bawa nama Allah dengan kepentingan mereka, merekayasa dengan kebohongan setelah nyata hujah. Lah nampak hukumnya sebenarnya lah jalai. Kalau kasus itu sesungguhnya pengharaman itu hanya terjadi pada masa Nabi Yakub, tidak masa Nabi Ibrahim. Kecian, mai kaya engkau mengikut Nabi Ibrahim, bako makan lo daging unta. Nabi Ibrahim nya ada makan unta, ada minum susu unta, diharamnya mah. Nado Nabi Ibrahim mengharamkan dah. Nah mengharamkan sia? Yakub, ba mengkonyo haraman, deknya ada bermasalah, berpenyakit. Mangko cegah ano nazar indaknya maka daging unta doh. Hanya dek banazar. Nazar tentu hukumnya menjadi wajib untuknya kerajaan untuk tidak memakan. Itunya tu. Nah, jadi kalau orang yang merekayasa demikian, mereka termasuk minaz faulaika humuz zalimun. Itu adalah orang yang zalim. Orang yang zalim koba, orang yang melampaui batas. Melampaui batas karena memang yang benar digantinya dengan yang salah. Maka bermohon awak kepada Allah Ta'ala selalu awak diberikan petunjuk. Yo dijago awak, dibimbing awak supaya tidak terpengaruh, tidak tergoda dengan rekayasa-rekayasa yang terjadi. Itu permohon awak. Maka selanjutnya ayat berikutnya qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah telah benar Allah pada semua ini seperti semua yang sudah dijelaskan di atas. Jadi kalau nampak lah tarang, lah nyato, lah jalai bahwa ada kebohongan sebelumnya, ada pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan sejarah. Kok sejarah tu lah. Dan sejarah kok kan tergantung kepentingan siapa yang berkuasa pada saat itu. Kau dulu teori sejarah. Siapa berkuasa kini ba'a carito sejarah itu bisa menurut inyo, menurut versinya. Kalau kepentingannya tentu inyo nanti kadang-kadang. Nah lain lawannya itu pada posisi yang sebaliknya. Jadi itu namanya perspektif. Nah, kalau menurut si A tentu kalau
Kalau seperti pahlawan-pahlawan awak, pahlawan katakanlah Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro, menurut versi orang Belanda mereka kok seperti apa? Pemberontak. Menurut awak orang Indonesia, beliau kok berjuang untuk negara awak sebagai apa? Pahlawan. Awak kok akan disimpulkan berbeda oleh orang yang tidak suka dengan awak. Itu siap-siap lah awak tu. Contoh awak pejuang kecil awak. Lu tentu lu kecil orang lain yang nak suka jawab awak sampai pejuang. Dia anggap awak pengkhianat. Dia anggap awak alai pemberontak. Itulah fakta-fakta yang barangkali nama-nama beda-beda jawab. Alam mangalai mau ruri korongnya lah, mau ruri nagari, mau ruri kampung, mau ruri surau, mau ruri hiko. Lu tentu lu kakak sadue lelok nak cari buat dewa. Alun kalau tentu lu orang nak membenci awak tu menyukui tu. Apapun argumentasi awak, alasan awak menjelaskan nama orang yang tak suka jawab tu, dia tak akan pernah percaya. Tetap tidak akan. Dah elok jawab dia dah. Dia nak benci itulah benci, apalagi matu itulah tutui hati lah tutui. Jadi maknanya dah ada cerita lain awak memang awak berlapang hati. Jadi tak kawak itu jadi dah. Dulu-dulu lah sejak dulu itu katu. Kalau kita bahas sejarah Nabi Muhammad, siapa kira-kira nak lebih elok dari Nabi Muhammad lagi. Tak elok je Nabi Muhammad dia. Di dalam Al-Quran memang perseteruan antara Yahudi dengan Islam tu lah dari Sejak dulu. Jadi memang kayaknya tu kan ada generasi Bani Israel kau agak sentimen kah jalur Nabi Ibrahim di jalur Ismail kan Nabi Ibrahim kok istrinya 2. Ya. Tapi yang jalurnya ini yang sama Yahudi kan? Ya, Siti Sarah. Siti Sarah ya. Siti Sarah melahirkan anak namanya Ishak. Ishak melahirkan anak namanya Yakub. Yakub melahirkan anak Nabi Ibrahim juga, iya. tapi lain ibu. Lain ibu. Nabi Ismail itu Siti Hajar. Kalau mencari sejarahnya kan ada kan orang kok kan bisa ego ya. Siti Hajar tu siapa lah ya. Nah jadi tu induk dan koma tukang agihan kan Nabi Ibrahim kan bisa saja seperti itu gitu kan. Orang kan bisa mencari dari sudut pandang status sosial dan segala macamnya. Kalau jalur Nabi Muhammad itu, maka orang Yahudi itu kan pengennya menjadi Nabi dan Rasul itu dari kelompok mereka. Dari nyonya mau kaso gitu. Sementara Nabi Muhammad ko yang di daerah Arab Saudi itu di Mekah itu dari keturunan Quraisy. Quraisy itu jalurnya adalah kan Nabi Ibrahim. Jadi itulah memang di dalam Al-Quran selalu awak diingat. Kok kan banyak sekali kasus-kasus cerita-cerita dalam Al-Quran yang mengingatkan awak bahwa memang ada di dalam sejarah itu orang yang mencoba memutabalikan fakta dan mengharamkan makan daging untuk susu itu adalah Nabi Yakub. Jalurnya sendiri. Tetapi dek Nabi Muhammad ko lebih condong mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, hanya sabut-sabut Nabi Ibrahim. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala kalau ia menyebut takatu surah bukana dek mereka tu kitab Taurat tu surah baca dek balik. Disuruh membaca nya naklah namuangkan Memang tidak ada. Karena memang tidak ada. Itu jadi orang kalau lah terpojok itu kan ngeles lah macam-macam carwe. Tapi yang pasti orang akan selalu menyebut-nyebut atas nama kitab suci. Dalam kitab menyebutkan ini nak doh. Pinjau sabut-sabut nama kitab suci. Nyo sabut-sabut nama Allah. Disuruh bana supaya nak tarang nan bahari. Dibuka kitab dibaca. Dewa bahasa semua nak taluk dua dia. Makanya dijelaskan Allah Ta'ala. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Katakanlah telah benar Allah
pada semua yang diceritakan, yang dikabarkan dalam Al-Quran ini, maka ikutilah millah Ibrahim allati ana alaiha, saya yang di dalamnya, kata Nabi Muhammad, Hanif. Hanifku adalah yang betul, kemudian yang tegak lurus. Ma'ilan an kulli dinin ilal Islam. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu yang beberapa yang diadopsi di dalam syariat Islam, seperti ada khitan, haji. Itu kan napak tilas sejarah dari Nabi Ibrahim dan Ismail, istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Kan nak do tasabui napak tilas sejarah haji ko dan Siti Sarah nak. Nana do itu adalah Siti Hajar. Perjuangan Siti Hajar itu Nabi Ismail. Nah, do tasabui Nabi Ishak dalam cerita-cerita dalam haji, dalam manasik haji yang ada adalah seperti sa'i, lari-lari kecil, itu kan napak tilas sejarah Siti Hajar. Nabi Ismail. Tapi kalau dasarnya kan? Kalau dasarnya Israel itu kan karena turunan bangsawan kan? Yo, turunan bangsawan. Siti Sarah kan orang kayu, berhebat. Jadi dia merasa memang lebih gitu. Secara fakta sejarahnya tuh dari itu gitu aja. Jadi membentuk rasa percaya dirinya, kemudian kelas sosialnya merasa lebih tinggi. Orang Ningrat. Dan memang dari sampai sekarang mereka kan Mereka kecil cerdas. sama Allah Ya. dengan brandnya yang lebih gitu kan. Jumlah mereka kecil tapi menguasai dunia gitu. Yakub kan istrinya dua itu. Yo istrinya dua, Nabi Yusuf jo anu ko beda ko si Rahil ini ko. Benyamin jo Yusuf ko si Rahil. Nan Rahil iko ko sepupu lo jo Nabi Yakub ko. Nabi Ismail ini kan istri pertamanya disuruh ada Nabi Ibrahim tolong ganti palang pintu kan itu kan. Ismail. Nabi Ismail kan anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Pertama kan dia punya istri. Waktu Nabi Ibrahim ini saya atau ini salah betul nggak tahu ya. Ya. Waktu Nabi Ibrahim menengok Ismail, lupa nama istrinya tuh, dia cerita gimana kondisimu, diceritakan lah, dia susah lalu segala macam. Tolong sampaikan ke Nabi Ismail, kebetulan waktu itu tidak ada di rumah. Tolong suruh ganti palang pintu. Jadi Nabi Ismail udah ngerti palang pintu berarti ganti istri kan. Aku pernah membaca itu. Ayo kita Itu memang dalam cerita ya, nak tahu itu Said atau apanya, tapi sampai itu dipedomani, banyak yang pedomani. Kalau seandainya seorang istri mengeluhkan kepada orang lain atau kepada mertuanya kondisi suaminya begini-begini, jadi pantaslah ganti palang pintu, istilahnya ganti palang pintu itu, ya istri kamu yang ini tidak baik gitu, makanya punya istri lagi gitu. Iya. Jadi kalau itu kan ceritanya kurang populer tasabui dalam sejarahnya. Berarti Nabi Ismail ini bukan satu istrinya. Yang turunan Nabi Muhammad tuh yang istri yang kedua yang ya saya mendengar membaca. Yo kisah-kisah Nabi. Kisah itu apa sangat suka membaca. Memang kisah Ibrahim dan Ismail itu kan lebih banyak tuh ceritanya tuh difokus surah As-Saffat terkait dengan mimpi Nabi Ibrahim tuh. Jadi memang ada kisah-kisah berikutnya kau dibaca lihat. Nah, kalau Nabi Yakub itu memang istrinya dua, berbeda kakak-kakaknya tuh, nanti kan jumlah dua balik kurang. Nah, jadi dua dengan istri yang berbeda. Namun istri Nabi Yakub kok Rahil itu anaknya Yusuf Benyamin. Jadi memang saja dulu kalau lah badiak tiri kau tetap je ada sentimen itu kan. Iri tak kata berbeda ibu. Salah satu anaknya Yakub kan bernama Yahuda. Yahuda ya. Yahuda Yahuda tu lah generasi yang pada akhirnya keturunannya tu dengan gen Yahudi. Yahuda. Nah,
Yahuda. Jadi kan inyo aktor intelektualnya nyo gitu Jadi dalam sejarah tuh tokoh-tokoh punya ide-ide, punya apa namanya dalam logika yang bangun tuh mencari kesayangan Nabi Yakub terhadap Yusuf dan Benyamin itu menimbulkan semacam kebencian dan iri dari kakaknya sehingga nyobuat semacam rekayasa cerita. Kan cadia kau kalau awak membaca dalam kitab sejarah itu kan berarti logika berpikirnya bangun itu untuk mengkelabui ayahnya. Nyajak pertama pendekatannya majak jalan-jalan. Kan majak kegembiraan nama itu. Sebagai orang tua, kakaknya yang selama kau agak sentimen kadia, kemudian diajak dia jalan-jalan dengan semangat gembira. Itu senang hati. Tapi meskipun senang, tetap ada kekhawatiran. Pak satu sisi mengecehan, ayolah santiang nak awak mau okolah sadar ke mah. Ada. Tapi dalam hati tetap was-was. Lalu kemudian setelah selesai misinya, agendanya, kalau hebatnya ya udah kau mau buat skenario tu beko wak lumuri baju eko jodara. Beko wak buat cerita bohong, oh nyo dimakan di singo, kan? Lupa lah nyo mencabik-cabik baju kalau bahasa hukumnya kan alibi diceliak kalau seandainya menjadian baju ko sebagai bukti bahwa nyo baju ko tinggalnya lah bisa diambil tu logika hukumnya tu dibuka ada singo ko ada ko baju ko elok je itu contoh elok nah buka ikan Nabi Yakub tentu menghadirkan pertanyaan tapi walaupun demikian dia tetap menaruh kecurigaan. Tapi yang menarik itu alur cerita berikutnya, kakaknya yang ingin membunuh hadiahnya, tapi ternyata justru menjadi orang penting, menjadi orang hebat. Ada hikmahnya. Ada hikmah. Kan sehingga dicerita kalau di dalam Al-Quran, asyara kaukaba ihda asyara kaukaba. Ada sabaleh bintang yang kemudian tunduk hormat kepada beliau. Itu kalah menjadi mimpi dari ayah. Takwil mimpi yang pada akhirnya ingin menceritakan bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang besar, akan menjadi orang hebat. Nah kembali cerita tadi memang ada status sosial yang berbeda yang pada akhirnya kalau mencoba psikologi kan orang kalau dari keluarga yang agak berada kan tingkat percaya diri tinggi. Dek kanunya barado gitu. Wak teraso dia wak kau ongelo wak karena wak nak doa anu doh tak mindernya minder kemudian merasa tertinggal dan ini dari awal tu kan lah pede lah bangga lah berani sehingga bisa membuat keputusan membuat rekayasa dan segala macamnya itu juga bisa wak lihat bahwa perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan status sosial ekonomi itu yang membuat karakter yang berbeda. Memang bicara soal Israel Bani Israel Yakub ada di TikTok tu ada ustaz yang hafal dengan keturunan Israel kan sampai kepada Daud tu kan nama bahasanya David, Nabi Sulaiman Solomon kan itu yang menjadi referensi dalam kitab Perjanjian Lama kan ada nama-nama nabi awalnya. Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Aku bukan bahagian dari orang musyrik. Jadi bahwa soal keesaan Allah itu memang dari awal Nabi Ibrahim itu sudah tegas. Mengko di dalam salat wa sendiri siapa nama nabi yang baca ketika wa dua tahiyat Allah wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala Ibrahim. Salawat pun tak kata sallallahu alaihi wasallam kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Ibrahim dan keluarga-keluarga Ibrahim. Sebenarnya Ishak itu kan masuk juga ke keluarga Nabi Ibrahim, tapi jalur itu adalah
jalur Ismail. Berarti awak kan mendoakan juga kan keluarga Ibrahim semua. Iya. Iya. Artinya irisan dari agama Nabi Muhammad. Kau Nabi Islam kau kan Nabi Ibrahim tu kan generasi Yakub Bani Israel kau kan di Yakub kau putih. Di Yakub kau klaim itu. Nyo nak mau menyandarkan kata-kata itu, justru nyo mempertentangkan Nabi Ibrahim nyo gitu. Begitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu, itulah pembahasan awak memang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad dipertentangkan oleh orang Yahudi dengan Nabi Ibrahim. Dianggapnya Nabi Ibrahim yang mengharamkan memakan unta. Abah mau bawa makan unta je kan mentu anu itu. Padahal yang mengharamkan itu hanya Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Tidak ada diharamkan untuk semua. Tapi itu berlaku hanya bagi dirinya karena terjadi kasus penyakit yang kemudian beliau mengharamkan bernazar untuk tidak memakan daging unta dan meminum susunya unta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.